Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Alia Fabriana dari SPI Jakarta Angkatan 11 untuk mempresentasikan karya tulis dengan judul Perilaku Konsumtif dan Pengaruh Influencer. Pertama, kita harus mengetahui kenapa kita perlu membahas tentang masalah konsumerisme ini. Hal itu diperlukan karena sudah terjadi pergeseran budaya di umat muslim di Indonesia yang disebabkan oleh masuknya nilai-nilai dari barat. Jadi globalisasi telah membawa nilai-nilai barat yang sebetulnya tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dan juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya adalah konsep bahwa materi itu merupakan patokan atau standar dari kebahagiaan ya atau kesejahteraan. Nah, hal itu dikhawatirkan dapat menyebabkan kemunduran akhlak dan turunnya kualitas umat muslim. Karenanya, kita harus segera menentukan posisi dan sikap umat dengan cara mendekonstruksi cara pandang barat dan kemudian kita rekonstruksi kembali dengan konsep perilaku konsumsi dalam Islam yang sesuai dengan worldview Islam. Jadi kita lucuti dulu konsep baratnya, kemudian kita bentuk kembali dengan menggunakan cara pandang Islam agar mendapatkan perilaku yang tepat ya tentang masalah konsumsi. Nah, pertama kita mesti tahu dulu apa itu konsumsi. Di sini definisi konsumsi yang menurut Barat menggunakan beberapa teori. Di sini saya angkat rasionalitas ekonomi, yaitu perilaku manusia yang selalu dilandasi dengan perhitungan yang cermat, yang selalu bertujuannya pandangannya ke depan untuk memenuhi kebutuhan materinya. Sedangkan teori utilitarianisme memandang standar baik atau etis suatu perbuatan dari hasil atau dampak yang didapatkan. Jadi bila seseorang mendapatkan dampak positif dari suatu kegiatan, maka ia akan mengatakan bahwa itu adalah kegiatan yang baik. Sebaliknya, bila dampaknya ternyata negatif, maka orang tersebut akan memutuskan bahwa kegiatan tersebut tidak bermanfaat atau tidak baik baginya. Kemudian kita masuk ke definisi influencer. Apakah yang disebut influencer atau tokoh media sosial itu? Sebetulnya mereka adalah pengguna media sosial yang mereka menjadi panutan oleh orang-orang lain, netizen, karena memiliki pengikut yang banyak gitu ya di aplikasi media sosial misalnya Instagram atau YouTube. Dan mereka juga biasanya memiliki image ya yang sudah terbentuk ya di netizen. Dan hal tersebut, image tersebut biasanya akan digunakan oleh para pemilik produk atau brand untuk membawakan mempromosikan produk-produk yang dimiliki. Dan yang ketiga tak kalah penting adalah dia harus bisa mewakili produk yang ingin dipromosikannya gitu. Jadi dia harus memiliki pengetahuan tentang produk atau barang yang ingin dia tampilkan di media sosialnya. Kemudian metodologi penelitian yang akan saya gunakan dalam karya tulis ini adalah studi literatur dan wawancara. Kemudian topik yang diangkat saya batasi dengan tinjauan perilaku konsumtif pada masyarakat Muslim di Indonesia dan pengaruh influencer dalam lingkup aplikasi Instagram. Dan kritik yang saya gunakan akan memaparkan beberapa konsep yang ada di dalam kerangka berpikir Islamic worldview, tapi pada pembahasannya akan lebih banyak menggunakan cara pandang Imam Al-Ghazali. Nah, ini adalah pandangan tentang konsumsi dalam worldview Islam. Jadi tentu saja sebagai seorang Muslim, segala kegiatan dan aktivitas kita semuanya harus dalam kerangka Al-Quran dan Hadis. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am dan An-Nisa, ini adalah dalil-dalil tentang kegiatan ekonomi. Beberapanya saja ya, tidak semuanya. Kemudian ada beberapa tokoh yang juga telah membahas tentang ekonomi dalam Islam. Contohnya yang saya angkat adalah dari Maududi. Maududi mengatakan bahwa konsep keesaan harus bermulai dari konsep keesaan atau tauhid atau syahadah dan berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Jadi segala kegiatan aktivitas manusia itu harus berakar atau bersumber pada tauhid. Itu menurut Maududi. Sedangkan menurut Alatas, worldview atau pandangan Islam adalah untuk menjadikan Islam sebagai subjek untuk memandang realitas nisbi atau dunia.
maupun mutlak atau akhirat. Jadi Al-Atas ingin menekankan bahwa realitas ini tidak hanya berada pada di dunia saja, tetapi juga ada realitas yang berada di akhirat gitu. Untuk sebagai kontra dari pandangan Barat yang hanya memandang materi yang ada di dunia saja. Sehingga implikasinya perilaku konsumerisme dalam Islam harus dihubungkan dengan iman kepada aspek akhirat. Itu menurut Al-Atas. Yang terakhir yang akan dibahas lebih dalam lagi adalah menurut Al-Ghazali, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia menurut worldview Islam adalah untuk memenuhi 5 perkara. 5 perkara itu adalah agama, adin, hidup atau jiwa, nafas, keluarga atau keturunan, nasl, harta atau kekayaan, mal, intelektual atau akal. Dan tujuan utamanya adalah kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kita beralih ke data-data demografi dari penggunaan internet di Indonesia. Data ini saya ambil dari Katadata, websitenya Katadata yang tahun 2020 Februari, yang menunjukkan bahwa ternyata mayoritas pengguna internet di Indonesia berada di rentang usia 25 sampai 34. Rentang usia ini disebut generasi milenial. Dan ternyata generasi milenial ini memiliki karakteristik yang akrab dengan teknologi informasi dan suka bersifat narsistik. Ternyata karakteristik ini membuat generasi milenial yang merupakan pengguna terbanyak dari internet Indonesia ini akrab dengan marketing digital ya. Yang akan kita bahas yaitu dengan digunakannya para influencer di media sosial. Jadi ternyata sudah tepat strateginya yaitu dengan menggunakan influencer di media sosial karena memang mereka sudah akrab dengan teknologi informasi semenjak usia dini ya. Kita mencoba masuk ke strategi pemasaran dengan influencer untuk memahami lebih baik. Nah, biasanya para pemilik brand memiliki tujuan untuk kenapa mereka melakukan strategi pemasaran dengan influencer itu, yaitu pertama untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan awareness tentang brand atau produk. Jadi biasanya seorang influencer akan mengadakan perjanjiannya dengan pemilik produk untuk menampilkan produk tersebut yang disebut dalam perjanjian di posting atau unggahan media sosialnya, sehingga nanti sang influencer akan menyebutkan testimoni tentang produk tersebut setelah ia memakainya tentunya ya, setelah ia mencobanya gitu. Dan pengikut atau follower dari influencer ini akan melihat tentang produk ini sehingga otomatis mereka akan mendapatkan informasi tentang produk yang diiklankan ini ya, yang dipromosikan. Apakah nanti misalnya mereka memutuskan membeli atau tidak itu adalah lebih jauh lagi gitu ya, lebih ada proses lebih panjang lagi. Nah, menurut penelitian, faktor pendorong manusia untuk berperilaku konsumtif adalah pertama, mereka itu senang meniru dan tampil beda, sehingga di sini masuklah peran influencer itu. Kemudian mereka juga terpengaruh oleh iklan yang gencar dan juga ada kegiatan shopping ya, bila mereka sudah mengalami level shopping, yaitu mereka merasa shopping itu sebagai pemuasan diri. Dan yang terakhir, shopping juga mereka menganggapnya sebagai status. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan, sekedar memenuhi kebutuhan saja, tapi juga berbelanja itu adalah ungkapan mereka untuk mendapatkan status. Di sini saya juga menghimpun data dari hasil wawancara dengan influencer. Ada 2 influencer yang berhasil saya wawancarai, yaitu pertama Daniel Zulkarnain. Dia adalah seorang Muslim dan dia awalnya karirnya adalah menjadi artis atau seniman beatbox. Kemudian dia akhirnya karena memiliki banyak pengikut juga banyak menerima endorse atau promosi dari produk-produk. Yang influencer kedua yang saya hubungi dan berhasil wawancari adalah Rani Untara untuk mewakili kaum wanita, dan dia adalah seorang muslimah dan seorang ibu, dan dia banyak mewakili produk-produk kesehatan dan juga keluarga dan tentang lingkungan gitu ya. Dan ternyata setelah berhasil diwawancarai ada beberapa poin yang sama antara Daniel dan Rani, yaitu mereka menyadari tanggung jawab besar dari peran influencer di media sosial, yaitu besarnya pengaruh yang bisa mereka timbulkan ya, terutama dalam bahasan kita yaitu dalam gaya hidup
konsumsi ini gitu ya. Nah, menurut Daniel pada wawancara itu memang umat Muslim Indonesia sudah termasuk konsumtif gitu ya dari segi shoppingnya, dan bahkan menurut Daniel itu di saat pandemi ini pembelanjaan online itu meningkat, dan memang wajar ya karena memang kita tidak pergi keluar sehingga mungkin perbelanjaan kebutuhan kita dilakukan dari rumah gitu. Dan kemudian baik Rani dan Daniel dua-duanya juga memiliki kriteria dari produk yang di-endorse. Jadi mereka tidak menerima seluruh produk yang ditawarkan oleh produsen kepada mereka, tetapi mereka memilih sesuai dengan karakter. Jadi tidak sembarangan menerima segala produk untuk mereka tampilkan gitu ya di media sosial mereka. Sedangkan Rani juga berpendapat bahwa umat Muslim sudah menjadi komoditi ya. Di sini umat Muslim dimanfaatkan sebagai objek pemasaran gitu ya. Jadi sebagai pasar dan sangat-sangat berpotensi gitu untuk menjadi sasaran marketing dari berbagai produk gitu. Sehingga umat Muslim sebagai konsumen harus kembali pada hakikat keislaman yang sederhana. Jadi Rani mengangkat nilai-nilai keislaman ya untuk tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak boleh tabarruj, dan seorang muslim harus bijak menyikapi perilaku konsumtif. Jadi sebetulnya dari influencer sendiri sudah menyadari poin-poin yang harus yang dimiliki ya dalam perilaku konsumsi ini sebetulnya. Dan juga dari segi influencer juga harus memiliki niat untuk atau tujuan untuk mengedukasi pengikut gitu, bukan sekedar mempromosikan atau berusaha menjual produk, tapi juga mengedukasi atau menampilkan informasi yang bermanfaat bagi pengikutnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian diskusi. Dari situ ada beberapa hal yang akhirnya saya dapat tarik kesimpulan ya, dari analisa dari data-data dan wawancara, bahwa kita sebagai hamba itu tugasnya beribadah, sehingga aktivitas sekecil apapun yang kita lakukan harus berlandaskan tauhid dan ditujukan untuk beribadah. Dan konsumsi sebagai salah satu aktivitas yang kita lakukan itu juga merupakan ibadah. Dan itu tujuannya untuk memberikan hak dan memenuhi kebutuhan dari tubuh gitu ya. Jadi biar tubuh itu bisa melaksanakan tugasnya di dunia gitu, untuk membawa kita melaksanakan berbagai ibadah yang harus kita lakukan di dunia. Nah, ini kembali kepada konsep yang diangkat oleh Al-Ghazali, maslahat ya. Jadi menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial atau maslahat. Dalam mewujudkan maslahat manusia di dunia dan akhirat, maka ada 5 hal yang perlu dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seperti tadi sudah disebutkan ya. Nah, hal yang juga lebih dalam lagi, Al-Ghazali membagi pemanfaatan barang-barang atau pemanfaatan hal-hal di dalam hidup ini dengan hierarki yang berdasarkan kebutuhannya gitu ya. Pertama, daruriyah atau primer, kedua, hajat atau sekunder, dan tahsinat atau tersier. Jadi kebutuhan yang sangat mendasar yang tidak bisa tanpa itu kita tidak bisa hidup disebut daruriyah atau primer. Sedangkan kebutuhan lain yang menimbulkan kenyamanan bagi kita dalam kehidupan adalah kebutuhan hajat atau sekunder. Di luar itu kebutuhan mewah dan lain sebagainya masuk ke dalam tahsinat atau tersier. Nah, kita kembali ke masa sekarang ya, di mana kita melihat bahwa netizen atau pengguna internet atau pengguna media sosial di Indonesia ini beragam gitu pengetahuannya. Tidak semua punya ilmu atau kemampuan untuk melakukan konsumsi sesuai dengan syariat Islam. Tapi kebanyakan netizen sudah tahu atau secara otomatis gitu mengikuti apa yang dilakukan oleh influencer. Jadi ini adalah naluriah ya dari pengguna media sosial untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh influencer, karena mungkin merasa ada kecocokan atau panutan gitu, manut kepada influencer, sehingga yang ada mereka lebih condong untuk mengikuti gitu ya. Sedangkan sehingga hal ini tuh menuntut influencer untuk memiliki ilmu, untuk berilmu, agar para influencer ini dapat mengedukasi netizen tentang konsumsi produk sesuai dengan syariah, dan pada posisi mana produk itu yang mereka tampilkan di media sosial mereka itu berada di hierarki pemanfaatan yang tadi ya, poin yang tadi, pada hierarki primer atau sekunder atau tersier, sehingga mereka itu tidak serta-merta selalu menampilkan produk-produk yang bisa menyebabkan para netizen itu bersikap konsumtif. Jadi lebih memilah produk yang dibutuhkan dibanding kebutuhan mewah gitu.
akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa perilaku konsumtif adalah bukti umat Islam terlalu terfokus pada masalah dunia. Padahal dunia adalah tempat untuk mencari bekal bagi kehidupan kekal di akhirat. Nah, hal ini menyebabkan kita ingin menghimbau kepada para influencer agar memiliki ilmu syariah yang mumpuni untuk membantu para netizen atau membantu diri mereka sendiri ya, para influencer ini untuk menentukan kriteria produk yang bermanfaat bagi umat. Seperti tadi yang disebutkan di wawancara, influencer yang saya wawancari memang telah memiliki kriteria produk yang mereka ingin tampilkan. Nah, tetapi alangkah lebih baiknya bila hal tersebut mereka memiliki menggunakan worldview Islam untuk menseleksi kriteria produk yang bisa mereka tampilkan gitu ya, berdasarkan maslahat yang bisa diakibatkan kepada follower mereka gitu ya. Jadi lebih selektif lagi. Setelah menentukan produk yang layak untuk di-endorse, mereka harus mencoba terlebih dahulu agar bisa memberikan testimoni yang jujur. Jadi ada banyak hal mungkin hanya ditampilkan di sosial media, di media sosial, tetapi tidak benar-benar mereka gunakan dalam keseharian gitu. Hal itu kan jadi kurang fair, kurang adil bagi para pengikut mereka yang kemudian akhirnya terbujuk atau tergoda untuk membeli gitu ya. Nah, selain itu, para influencer juga harus memiliki adab dalam memasarkan. Sebaiknya tidak memberikan keterangan palsu ataupun menyebabkan kesalahpahaman, ya, misalnya mengenapikan produk lalu menggunakan jargon-jargon atau mengatakan hal-hal yang ternyata tidak sesuai gitu dengan kondisi produk tersebut. Nah, jadi ini adalah peran edukatif ya dalam menyampaikan informasi di media sosial, konten menambah wawasan dan ilmu dari pengikut mereka. Jadi seharusnya mereka juga menampilkan informasi yang bermanfaat dan juga menjadi solusi dari permasalahan dari pengikut mereka, tidak semata-mata hanya sekedar menjual produk begitu. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas ya, lebih tinggi lagi big picture-nya, kita melihat ini adalah upaya islamisasi ekonomi di negara kita, di mana ekonomi adalah bagian dari ideologi Islam. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang bisa dipecah-pecah ya. Jadi untuk ekonomi kita menggunakan cara pandang barat, kapitalis, lalu untuk beribadah kita gunakan Islam, tidak. Tapi ekonomi juga adalah bagian dari ideologi Islam gitu ya. Dan islamisasi ekonomi ini yang seperti yang sedang kita lakukan ini adalah akan berlaku efektif bila diiringi dengan islamisasi di bidang-bidang lain. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan sedikit riset dan usaha kita minimal dari lingkungan kita yang terdekat dan kemudian insya Allah semakin meluas kita harus melakukan islamisasi dari berbagai bidang ya, nggak cuma ekonomi tapi juga di berbagai bidang yang kita mungkin kebetulan bergelut di situ untuk biar lebih efektif proses menerapkan Islam secara kafah dan menciptakan masyarakat yang memiliki wawasan Islam yang lebih baik. Begitu kiranya saya sampaikan presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.